Hari ini, kita akan mengupas sebuah isu ekonomi dan korporasi negara yang sedang berada di titik paling krusial di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang kita kenal sebagai Danantara. Pemerintah kini dihadapkan pada sebuah warisan masalah raksasa. Masalah yang benar-benar memusingkan kepala. Bagaimana tidak? Sektor BUMN karya atau perusahaan konstruksi plat merah yang dulu diagung-agungkan sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur nasional, kini justru menghadapi tekanan finansial yang sangat berat. Laba bersih parusihan-parusihan tersebut hanya tersisa dalam jumlah terbatas. Sementara itu, beban utangnya terus membesar. Bahkan, dalam sejumlah kasus, nilai utang jauh melampaui kemampuan aset yang tersedia. Lalu, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dan seberapa berat beban yang sekarang harus dihadapi Danantara? Mari kita bedah masalah ini secara tenang, objektif, dan transparan, agar kita semua bisa memahami persoalan yang sedang dihadapi oleh Danantara saat ini. Belum lama ini, Kepala Badan Pengaturan BUMN, sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria, secara terbuka mengungkapkan kondisi yang sedang dihadapi sektor BUMN konstruksi dan properti. Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik, sebab Doni secara terbuka menggambarkan bahwa kondisi keuangan sejumlah BUMN di sektor konstruksi dan properti memang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, ia mengungkapkan rasa frustrasinya dalam menangani berbagai persoalan yang diwariskan dari masa lalu. Ia mengatakan, energi kita terbatas. Selesai perbaiki satu, masuk masalah satu lagi. Baru masuk ke sektor properti, saya juga frustrasi. Aset tinggal 7 triliun rupiah, sementara utangnya mencapai 24 triliun rupiah. Mau diapakan? Pernyataan tersebut tentu bukan sekadar angka. Kalimat itu menggambarkan betapa beratnya persoalan yang sedang dihadapi. Bayangkan, aset hanya sekitar 7 triliun rupiah, sementara kewajiban mencapai sekitar 24 triliun rupiah. Ada jarak yang sangat besar di antara keduanya. Dan kondisi seperti inilah yang menunjukkan betapa kompleksnya persoalan tata kelola keuangan yang diwariskan dari masa lalu. Jika kita tarik data ke belakang, persoalannya bahkan menjadi semakin besar. Akumulasi kerugian dari sejumlah emiten BUMN konstruksi utama seperti Wijaya Karya, PTPP, Adikarya, hingga Waskita Karya, secara kolektif disebut telah menembus angka fantastis, lebih dari 25 triliun rupiah. Angka tersebut tentu sangat besar. Namun persoalannya tidak berhenti pada kerugian bersih. Ada pula persoalan penyesuaian nilai aset, atau yang dalam dunia korporasi dikenal sebagai impairment. Penyesuaian ini dilakukan ketika nilai aset yang tercatat tidak lagi mencerminkan nilai ekonominya secara realistis, terutama ketika proyek mengalami masalah. Proyek mangkrak, atau nilai aset ternyata jauh lebih rendah dari perhitungan sebelumnya. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah anak usaha PTPP, yaitu PP Property. Perusahaan tersebut harus melakukan penurunan nilai aset hingga mendekati 13 triliun rupiah. Sekali lagi, angka sebesar itu bukan sekadar angka yang tercatat di laporan keuangan. Angka tersebut mencerminkan tekanan nyata terhadap kesehatan finansial perusahaan. Dan ketika parusehon-parusehon tersebut merupakan bagian dari BUMN, persoalannya tentu tidak berhenti pada level korporasi. Dampaknya dapat merembet lebih jauh. Bahkan, bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Contohnya adalah sejumlah proyek perumahan dan apartemen terintegrasi. Salah satunya proyek LRT City yang dikelola oleh anak usaha Adikarya. Sejumlah proyek mengalami hambatan pembangunan. Bahkan, ada yang mengalami kondisi mangkrak. Di sisi lain, ada ribuan konsumen yang sudah mengeluarkan uang dan menabung bertahun-tahun untuk mendapatkan hunian. Namun mereka kemudian harus menghadapi ketidakpastian. Proyek belum selesai. Serah terima belum jelas, sementara perusahaan pengembang sendiri menghadapi tekanan likuiditas. Disinilah kita mulai melihat bahwa persoalan BUMN karya bukan hanya tentang angka di laporan keuangan, tetapi juga menyangkut masyarakat yang berada di ujung rantai bisnis tersebut. Lalu, sebenarnya apa akar persoalannya? Bagi masyarakat yang ingin memahami ekonomi secara lebih sederhana, salah satu persoalan utama BUMN karya pada masa lalu adalah ekspansi yang terlalu agresif. Ekspansi tersebut tidak selalu diimbangi dengan manajemen risiko yang cukup matang. Proyek-proyek penugasan negara dikerjakan. Namun dalam sejumlah kasus, pembiayaannya sangat bergantung pada utang. Utang tersebut tentu memiliki bunga, dan pada akhirnya harus dibayar. Masalah muncul ketika arus kas operasional. Perusahaan tidak cukup kuat untuk menutup kewajiban jangka pendek. Disinilah tekanan mulai terjadi. Perusahaan membutuhkan dana baru, sementara kewajiban lama belum sepenuhnya selesai. Akhirnya, muncul pola yang sering disebut sebagai gali lubang. Tutup lubang, masalah satu belum selesai, muncul masalah berikutnya. Dan ketika pola seperti ini berlangsung dalam waktu lama, utang pun semakin menumpuk. Sampai akhirnya, terbentuk gunung kewajiban seperti yang kita lihat sekarang. Dan disinilah
letak ujian terbesar bagi Danantara sebagai institusi pengelola investasi super holding. Danantara menghadapi pekerjaan yang sangat berat, bukan sekadar mencari keuntungan, bukan sekadar mengejar dividen, tetapi juga harus melakukan restrukturisasi, menyehatkan perusahaan, dan menyelamatkan aset-aset negara yang masih memiliki nilai ekonomi. Tujuannya tentu agar perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut tidak terus menjadi beban bagi keuangan negara. Namun, proses penyehatan ini jelas tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari utang, liabilitas, aset, proyek bermasalah. Bahkan, rencana besar penggabungan atau merger 7 BUMN Karya menjadi 3 entitas besar yang sebelumnya ditargetkan selesai pada pertengahan tahun ini harus mengalami penundaan. Target tersebut kemudian bergeser ke kuartal keempat. Mengapa bisa tertunda? Karena persoalannya memang tidak sederhana. Ada proses audit utang yang harus dilakukan, ada beban liabilitas yang berlapis, dan ada pula proses penataan serta verifikasi aset yang membutuhkan kehati-hatian sangat tinggi. Sebab ketika sebuah perusahaan memiliki aset dalam jumlah besar, pemerintah tidak bisa sekadar menggabungkan perusahaan lalu berharap masalah selesai. Justru sebaliknya, jika masalah lama tidak dibersihkan terlebih dahulu, merger hanya akan memindahkan masalah. Utang perusahaan lama akan masuk ke struktur baru, aset bermasalah ikut terbawa, dan pada akhirnya persoalan yang sama bisa muncul kembali beberapa tahun kemudian. Karena itu, proses restrukturisasi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar mengubah nama perusahaan, bukan sekadar menggabungkan beberapa entitas, tetapi benar-benar memperbaiki struktur keuangannya, memperbaiki tata kelolanya, dan memastikan perusahaan tersebut mampu menghasilkan arus kas yang sehat. Para pengamat ekonomi pun menilai bahwa Danantara saat ini sedang menghadapi medan pertempuran yang sangat berat. Di satu sisi, publik tentu menginginkan keuntungan. Masyarakat ingin melihat BUMN menghasilkan dividen. Negara juga membutuhkan penerimaan. Namun di sisi lain, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan pertama yang harus dilakukan justru membersihkan warisan masalah masa lalu. Tumpukan utang harus ditata, aset harus diverifikasi, proyek bermasalah harus diselesaikan, dan budaya kerja birokrasi yang tidak efisien juga harus diperbaiki. Ini jelas bukan pekerjaan dalam waktu singkat, dan inilah yang menjadi tantangan terbesar Danantara. Apakah mereka mampu menyelamatkan parusihan-parusihan tersebut? Atau justru proses restrukturisasi akan membutuhkan biaya yang semakin besar? Pertanyaan ini tentu sangat penting, karena pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan sebuah perusahaan, tetapi juga menyangkut pengelolaan kekayaan negara. Jika restrukturisasi berhasil, BUMN Karya dapat kembali menjadi mesin pembangunan. Perusahaan bisa kembali sehat, utang dapat dikendalikan, dan aset negara dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. Namun jika restrukturisasi gagal, persoalannya tentu menjadi jauh lebih serius. Beban utang dapat terus menumpuk, proyek dapat semakin terbengkalai, dan pada akhirnya tekanan terhadap keuangan negara juga bisa semakin besar. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi kondisi ini sebagai warga negara yang cerdas? Pelajaran paling penting adalah kita harus terus mengawal transparansi dalam pengelolaan kekayaan negara. BUMN seharusnya menjadi motor kesejahteraan rakyat, bukan menjadi lumbung utang akibat kesalahan pengelolaan. Karena itu, keterbukaan dari jajaran Danantara patut menjadi perhatian, termasuk ketika Doni Oskaria secara terbuka mengungkapkan beratnya kondisi yang sedang mereka hadapi. Sebab, pengakuan terhadap sebuah masalah adalah langkah pertama untuk melakukan perbaikan. Masalah yang ditutup-tutupi justru akan semakin sulit diselesaikan. Sebaliknya, ketika masalah dibuka secara transparan, publik dapat ikut mengawasi, dan pemerintah dapat mengambil langkah perbaikan berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah Danantara nantinya mampu merestrukturisasi dan menyelamatkan BUMN Karya dari tekanan keuangan yang semakin berat, atau justru restrukturisasi ini akan menjadi perjalanan panjang yang melelahkan bagi keuangan negara? Apakah merger akan benar-benar menjadi solusi, atau hanya memindahkan persoalan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya? Tentu waktu yang akan menjawab. Namun yang jelas, prosesnya harus dikawal, karena uang yang dikelola oleh BUMN pada dasarnya merupakan bagian dari kekayaan negara, dan masyarakat berhak mengetahui bagaimana kekayaan tersebut dikelola. Mari kita diskusikan bersama secara cerdas, objektif, dan santun di kolom komentar. Ingat, berbeda pandangan adalah hal yang biasa. Yang terpenting, kita tetap menjaga nalar kritis. Jangan hanya melihat angka, tetapi pahami juga bagaimana angka tersebut terbentuk. Jangan hanya melihat utang, tetapi lihat pula aset, arus kas, proyek, dan strategi restrukturisasinya. Karena persoalan BUMN Karya bukan sekadar tentang perusahaan yang sedang merugi. Ini adalah persoalan tentang bagaimana negara mengelola aset dan uang rakyat.